Istri saya menderita kanker hati stadium akhir, tapi saya memutuskan untuk membawa anak saya pergi jauh. Penerbangan menuju Bandara Internasional New York akan segera berangkat. Para penumpang harap segera naik pesawat. Ayah kita siap naik pesawat. Baik, ayo kita pergi. Dr. Lim, proyek TCM ini adalah kesempatan untuk bekerja sama dengan ahli medis ternama dan melakukan penelitian ilmiah ini adalah kesempatan untuk mencapai puncak dunia medis. Apakah kamu benar-benar tidak mau mempertimbangkannya lagi? Proyek ini memerlukan waktu bertahun-tahun di luar negeri sementara istri saya baru saja didiagnosis kanker hati stadium akhir. Dia membutuhkan saya tidak bisa pergi saat ini. Kamu benar-benar anak yang setia dan penuh perasaan. Fakultas Kedokteran akan membantu mencari donor hati yang cocok. Kamu siapkan dulu biaya operasi sebesar 500.000. Baik, terima kasih dekan. Ayah, ini uang angpau yang saya kumpulkan selama 6 tahun. Kamu harus menyelamatkan ibu. Lele, tenang saja. Ayah sudah mengumpulkan 500.000 asalkan rumah sakit. Ibu bisa segera dioperasi, oke? Perjalanan keluarga beranggotakan 3 orang. Istri. Maaf, semua tidak sengaja mengirim foto kehidupan ke grup. Istri foto di grup orang tua itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kamu tidak bilang kalau pergi jalan-jalan dengan mantan pacarmu? Apa yang perlu dibicarakan? Jawei baru saja bercerai. Tian-Tian sekarang keluarga tunggal sebagai wali kelasnya. Tentu saya harus lebih memperhatikannya. Kalau begitu saat kamu pergi jalan-jalan dengan anak mantan pacarmu, pernahkah kamu memikirkan anak kita? Kegiatan orang tua anak Lele, kamu tidak pernah menemaninya. Pernah sekali, apakah dia tidak perlu diperhatikan? Lele, sudah cukup dengan ditemani kamu. Dulu kan sudah sepakat saya yang melahirkan, kamu yang membesarkan. Kenapa kamu mengingkari janji? Saya. Istri. Kamu mentransfer 500.000 ke Zhang Jiawei. Ya, perusahaan Jiawei baru mulai. Butuh mobil bagus untuk menunjang penampilan dan mengantar Tian-Tian. Uang 500.000 itu saya pinjamkan untuk membeli mobil. Bukan istri, uang ini benar-benar tidak bisa kamu pinjamkan. Lin Hao, sebagai pria bisakah kamu berpikir lebih besar? Jangan lupa dulu kamu yang meminta saya menikah denganmu. Semuanya milik saya bisa gunakan sesuka hati. Kian-kian kamu akan menyakiti dirimu sendiri. Lele masih kecil, tidak bisa kehilangan ibu. Lin Hao, jangan pakai anak untuk menekan aku. Selain Lele, aku juga punya hidup sendiri. Jangan siap hari, pakai moral wanita. Ibu, untuk ini memaksa. semua salah Lele. Jangan pukul ayah lagi. Sayang, dengar aku, anggap saja untuk keluarga kita kamu minta uangnya kembali, oke? Dulu kamu bilang bisa memberikan nyawa, sekarang untuk 50 juta. Di sini terus-terusan sama aku. Jiawei beda dengan kamu, perusahaannya sudah IPO. Bukan cuma 50 juta, bahkan 500 juta. Dia bisa bayar, jangan halangi kami cari rezeki. Ternyata di hatimu. Kalian berdua yang jadiannya. Jangan pura-pura sedih, kamu cuma iri sama Jiawei. Yang sukses dia jauh lebih baik dari kamu. Setidaknya dia tidak akan seperti kamu. Setiap hari hitung-hitungan. Ya. Dia lebih baik dari aku, setidaknya dia tidak akan. Untuk menyelamatkan nyawamu, menjual barang peninggalan almarhum ibuku. Kamu bilang apa? 50 juta itu. Aku jual barang peninggalan ibuku. Untuk biaya operasi kanker hati. Kamu kena kanker hati. Sayang, dengar aku. Itu uang untuk menyelamatkan nyawamu. Kanker hati stadium akhir paling lama 3 bulan. Kalau sampai kehilangan donor hati, nanti kamu menyesal benar-benar, tidak ada waktu lagi. Menyesal, Lin Hao.
Kamu biasanya begini menakut-nakuti pasien untuk menipu uangnya. Sayang, aku benar-benar tidak menipu kamu. Ini laporan diagnosa rumah sakit, lihat. Di rumah sakit cetak kertas sembarangan. Mau membodohi aku. Ibu, ayah tidak akan berbohong. Ibu, ini uang untuk pengobatan. Sudahlah. Omong kosong ayahmu, kamu percaya. Ibu jangan marah. Ini semua salah Lele. Sekian-kian kamu menakuti anak. Benar juga, seperti ayah seperti anak. Nangis terus, kapan kamu bisa seperti Tian-Tian yang mengerti? Ibu, maaf, Lele tidak seharusnya menangis. Gak apa-apa. Cepat bersihkan dan ikut aku ke sekolah untuk rapat orang tua, jangan selalu terlambat. Aku duluan ke mobil. Pertama kali ayah dan ibu bilang, akan mengantar kami ke sekolah. Apakah ibu sudah memaafkan Lele? Ayo kita pergi. Kian-Kian mungkin belum bisa menerima. Tunggu sampai donor hati ditemukan, nanti kita bicara baik-baik dengannya. Aduh, jalanan ini. Hujan kenapa macet begini? Hujan terlalu deras, kami tidak bisa dapat taksi. Seragam Tian-Tian basah kuyup. Apa baik tunggu aku segera ke sana. Kalian cepat turun, aku sekarang harus menjemput Jawei dan Tian-Tian. Tian-Tian kena hujan bisa-bisa demam. Sekian-kian kamu khawatir dengan anak orang lain. Bisa demam tapi hujan besar begini. Apa kamu pernah khawatir Lele akan bagaimana? Tapi, Busu Tian-Tian dan ayah tidak bawa payung. Tian-Tian kedinginan. baik, aku segera ke sana. Lin Hao, kamu tidak punya rasa iba ya? Kalian setidaknya ada payung, Tian-Tian kehujanan. Lagi pula fisik Lele lebih baik dari Tian-Tian. Kehujanan sedikit, anggap saja latihan, cepat turun. Kamu. Ayah, kita turun saja. Jangan bertengkar lagi. Biarkan ibu menjemput Tian-Tian. Baik. Ibu jangan marah lagi. Nangis terus, kapan kamu bisa sebijak Tian-Tian? Ibu, Lele. Ayah, apakah ibu tidak mau kita lagi? 7 tahun pernikahan hasilnya seperti ini. Ternyata selama ini, aku dan anakmu di hatimu. Masih tidak sepenting cinta pertamamu. Lele, jika suatu hari ayah dan ibu berpisah, maukah kamu ikut ayah ke luar negeri? Tapi dulu ibu menidurkan Lele dan bercerita untuk Lele. Ayah dan ibu sakit. Mari kita beri dia 3 kesempatan lagi. Kalau dia benar-benar tidak peduli pada kita, kita akan pergi bersama. Baiklah, Sekian-kian. Bahkan demi anak, aku akan membantumu sembuh dari penyakitmu. Tapi aku dan anak kita hanya akan memberimu 3 kesempatan. Setelah 3 kali di dunia kita, tidak akan ada tempat untukmu lagi. Lin, Lele yang basah kuyup, kenapa hanya ayahmu yang datang ke pertemuan orang tua? Apakah karena kamu tidak punya ibu? Aku punya ibu. Ibuku hanya terlalu sibuk bekerja. Tidak ada waktu. Bohong, kamu memang tidak punya ibu. Aku punya ibu. Lihat, ibuku datang. Pembohong busu. Padahal itu ibu Tian-Tian. Ibu, Jangan panggil ibu busu. Itu ibuku sendiri. Lin Lele, bukankah aku sudah bilang di sekolah panggil aku apa? guru. Sekian-kian kamu keterlaluan. Dia anak kandungmu.
Lin Hao, ini salahmu. Tian sebagai guru TK, dia memperlakukan setiap anak dengan sama. Bukankah itu seharusnya? Benar, di sekolah panggil aku guru. Itu yang harus dia patuhi sebagai murid. Kamu. Ayah aku baik-baik saja, Ibu. Guru. Lele sangat patuh di TK. Mendapat bunga merah terbanyak di kelas. Bisakah kamu membelikanku mobil mainan? Tidak mahal, hanya 5 yuan. Kamu mau beli mainan apa? Kamu pikir kamu hebat, bisakah kamu? Belajar dari Tian, dia tidak pernah minta hadiah. Aku tidak mau mainan. Ibu Su hanya akan membelikanku mobil super besar. Senilai 500.000 yuan, Ibu benarkan? Tian sangat pintar. Anakmu ini benar-benar malang. Dengan ayah yang tidak berguna seperti kamu. Bahkan ibunya sendiri tidak mencintainya. Kali ini peganglah dengan baik. Sukian, kamu sebagai seorang ibu. Kenapa bisa membantu orang lain untuk menyakiti anak sendiri? Dan uang 50 juta itu kamu malah pakai buat beli mobil. Lin Hao hari ini kenapa ya? Dia biasanya tidak pernah bicara keras padaku. Ternyata seperti yang dikatakan Jia Wei. Benar-benar berpikiran sempit. Membeli mobil itu hal besar, uang 50 juta itu sebaiknya disimpan untukmu. Juga percuma. Ya, aku tidak sepertimu. Setiap hari bekerja keras. Baru bisa mendapatkan gaji kecil. Harus menjual semua harta benda baru, bisa mengeluarkan uang. Kamu bahkan tidak bisa merawat anak dengan baik, hanya tahu. Terpaku pada hal-hal kecil, benar-benar tidak ada kemajuan. Sudahlah, pertemuan orang tua segera dimulai. Bawa Lele untuk merawat lukanya, jangan sampai terlambat. Ayo pergi. Ayah. Kenapa Mama lebih suka Tian? Apa karena Lele tidak cukup baik? Tidak, Lele sudah sangat baik. Itu Mama. Lele, ayah akan membawamu. Untuk merawat lukamu ya. Sukian, kesempatanmu tidak banyak lagi. Pergi. Ayah. Mama membawakan Lele selimut. Karena takut Lele kedinginan. Sukian, kamu masih punya hati. Tian, jangan sampai kedinginan. Mari minum air, jangan sampai kepanasan. Selanjutnya saya akan memberikan penghargaan. Untuk anak yang mendapatkan bintang terbanyak di kelas. Hadiahnya adalah mobil mainan versi terbaru. Ayah aku punya 27 bintang. 3 lebih banyak dari Tian yang peringkat kedua. Apakah aku bisa mendapatkan mobil mainan itu? Mari kita beri selamat. Kepada Tian sebagai teladan kecil, mari kita sambut. Semuanya harus belajar dari Tian. Tian ini hadiah untukmu. Sukian, penghargaan ini. Seharusnya milik Lele, bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Tidak dapat peringkat pertama langsung bilang guru, pilih kasih Lin Hao. Kamu terlalu memanjakan anak. Lele tadi memimpin keributan dikurangi 5 bintang. Jadi dia peringkat kedua. Kalian. Ini kesempatan kedua. Pertama kali dia meninggalkan kami di pinggir jalan. Kedua kalinya malah membantu Tian. Mengganggu Lele, ibu hanya punya kesempatan terakhir. Sukian, apa sebenarnya kesalahan Lele? Hingga kamu membuatnya sedih seperti ini. Setelah 3 kesempatan habis, aku akan membawa Lele pindah ke luar negeri selamanya. Pergi.
Tidak akan memberikanmu kesempatan untuk menyakitinya lagi. Hari ini kenapa mereka tidak ribut begitu patuh? Semua ingat untuk menyelesaikan tugas liburan. Semua selamat berlibur. Ayah, aku tidak tahan lagi. Kamu ngapain? Kembalikan padaku Lin Lele, ayahku bilang. Semua yang kamu punya adalah milikku. Piagam dan mainan yang paling kamu inginkan semuanya milikku. Ibu Su juga milikku, kamu bohong. Kembalikan padaku. Tian-Tian. Tian-Tian, kamu tidak apa-apa. Tian-Tian, cepat bangun. Ibu, dia mendorongku. Lin Lele, kenapa kamu mendorong Tian-Tian? Dia yang duluan merebut barangku dan merobek gambarku. Tian-Tian pasti, karena Tian-Tian dapat piagam. Membuat Lele merasa tidak seimbang. Kamu bohong, Tian-Tian dapat piagam. Itu hasil usahanya sendiri, bagaimana bisa dibilang merebut barangmu? Aku tidak bohong. Dia yang duluan merobek gambar yang aku buat untukmu, dan dia sendiri yang jatuh. Malah duluan mengadu. Apa yang selalu aku ajarkan padamu? Su Qianqian, tidak bisakah kamu percaya pada anakmu sekali saja? Lin Hao, kurasa selama ini kamu yang merusak anak. Lin Lele kemari minta maaf pada Tian-Tian. Jelas-jelas itu salahnya. Aku hanya melindungi foto keluarga kita. Masih cari alasan, masih tidak mau minta maaf ya? Ulurkan tanganmu. Aku suruh kamu ganggu teman, aku suruh kamu tidak mengaku salah. Aku suruh kamu bohong. Aku tidak bohong. Dulu kamu cerita pada Lele. Hidungmu akan panjang jika berbohong. Hidung Lele tidak panjang. Pinocchio hidungnya jadi panjang karena berbohong. Sangat-sangat panjang. Lele tidak ingin hidungnya panjang. Lele tidak akan berbohong pada orang lain. Sudahlah, Qianqian, anak ini masih kecil. Wajar, jika dia takut mengakui kesalahan yang dilakukan. Sekarang karena iri pada teman dia berbohong dan memukul orang. Kalau sudah besar nanti apa saja bisa dia lakukan. Cukup Su Qianqian, atas dasar apa kamu yakin kalau Lele yang berbohong? Kamu, Ibu Su, jangan marah. Marah tidak baik untuk kesehatan. Aku tidak menyalahkan Lele lagi. Lin Lele, bisakah kamu belajar dari keluarga Tian-Tian? Lihat betapa dewasa dia. Kamu selain berbohong dan menindas teman, apalagi yang bisa kamu lakukan? Atas dasar apa kamu yakin kalau Lele yang berbohong? Bisakah kamu belajar dari Tian-Tian? Lihat betapa dewasa dia. Kamu. Ayah sudah habiskan 3 kesempatan. Guru, aku minta maaf. Tian-Tian, maaf, aku tidak seharusnya mendorongmu. Kok rasanya? Mereka seperti berbeda. Lele. Ayah sudah habiskan 3 kesempatan. Lele bersedia sekolah di luar negeri. Baik, ayah akan membawamu pergi. Oh, jadi kalian meniru orang lain dengan kabur dari rumah. Baiklah, aku ingin lihat. Tanpa aku kalian bisa pergi kemana? Su Qianqian. Karena kamu tidak mencintai Lele kamu selamanya. Jangan harap bisa bertemu dia lagi. Ayo pergi. Semoga ibu sehat selalu. Keluarga kita selalu bersama. Lele, asal kamu serius menggambar keinginanmu. Di atas kertas keinginanmu akan terkabul. Aku hanya melindungi foto keluarga kita.
Aku suruh kamu menindas teman, aku suruh kamu tidak mengakui kesalahan. Aku suruh kamu berbohong, Lele tidak bohong. Lele. Kian. Jiawei, ini adalah foto keluarga yang digambar Lele aku. Apa aku salah menuduhnya? Oh, ternyata karena ini. Baru deh dia berani sama Tian. Meskipun Tian terluka tapi kamu tetap harus minta maaf sama mereka. Sumama aku sakit banget. Dia yang mulai mukul duluan itu salah dia. Masa kecil aja udah kayak bapaknya suka ribut. Gimana nanti kalau udah gede? Lele masih kecil, mungkin pikirannya masih polos. Selama ini nggak dapat bimbingan yang benar. Lin Hao ini udah bikin anaknya jadi kayak gimana? Kian, jangan marah lagi. Bukannya mau ajak Tian ke taman bermain. Kalau nggak berangkat sekarang nanti malam. Sudahlah, biar mereka introspeksi diri. Lagian mereka berdua nggak bisa lepas dari aku. Nanti kalau udah puas marah pasti pulang. Yuk ayo pergi. Sekian kian karena kamu nggak pernah sekalipun memilih kami, maka mulai sekarang aku nggak akan kasih kamu kesempatan buat sakiti kami lagi. Kepala sekolah, aku mau ke M Negara. Ikut program dokter nasional. Sayang, malam ini masak apa enaknya? Lele, lihat sini, mama di sini loh. Nggak tahu sejak kapan semuanya berubah. Tapi udah nggak penting lagi. Lele, ayo kita pergi. Sekian kian. Aku dan Lele nggak akan nunggu kamu balik lagi. Semoga keluarga kalian bertiga bahagia. Papa, kita siap boarding. Oke. Halo kepala sekolah. Lin Hao ini darurat, ada operasi. Hanya kamu yang bisa lakukan, nyawa orang dipertaruhkan. Cepetan ke rumah sakit. Oke, jangan panik dulu, aku langsung ke sana. Lele, papa ada urusan darurat. Harus ke rumah sakit dulu, tunggu papa selesai. Baru kita pergi, oke? Oke. Anak baik. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Lin Hao ini main apa lagi sih? Sumama, Tian mau dengar cerita dari kamu. Tidur kamu mau ke rumahku gak? Lin Hao, kamu yang main dingin-dinginan dulu. Trik ini ayo kita lihat. Siapa yang gak tahan duluan? Oke, besok kamu ke rumah sakit patuh vaksinasi ya. Bagaimana? Oke. Dokter Lin, kali ini berkat kamu, kalau bukan kamu bersikap tegas, operasinya gak bakal lancar. Ngomong-ngomong, keluarga pasien tadi datang mengucapkan terima kasih. Bilang kamu adalah penyelamat mereka. Hahaha. Direktur, ini semua memang tugas saya. Lin Hao kemarin main tarik ulur. Gak angkat telepon saya, sekarang baru tahu, panik. Ngomong-ngomong, program kedokteran nasional sebentar lagi dimulai. Beberapa hari ini, kamu gak usah sibuk sama urusan rumah sakit. Luangkan waktu buat keluarga dan teman kamu pergi ini. Gak tahu kapan bisa balik. Oke, saya mengerti. Tenang, pihak pasangan kamu kami pasti atur kamar dan dokter terbaik, jamin selama kamu pergi 5 tahun ini, gak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau begitu, direktur mohon bantuannya. Pergi, Lin Hao, kamu mau kemana? Lin Hao, tadi kamu bilang pergi. Mau kemana? Gak nyangka kamu masih bisa meluangkan waktu. Datang ke rumah sakit menjenguk saya. Saya dengar dari Mama Wang kamu semalam gak pulang, ternyata sampai rumah sakit.
Bukannya saya cuma temani Tian-Tian vaksinasi, bisa gak kamu? Jangan selalu curiga-curiga bawa anak. Main kabur dari rumah kekanak-kanakan. Ternyata temani anaknya vaksinasi. Tapi waktu Lele takut rewel waktu vaksinasi, kamu ngapain? Mama saya takut. Bisa temani saya vaksinasi gak? Vaksinasi gak bakal mati, urusan kecil. Jangan ganggu saya. Ada kemungkinan saya semalam. Operasi semalaman sampai sekarang. Kamu jangan pura-pura di rumah sakit Saya mana kamu bisa kerja. gak tahu. Kalau kamu tahu. Harusnya kamu ingat 2 tahun lalu, saya dipindah ke rumah sakit ini. Kamu Saya gak bisa lebih sibuk lapang kerja dada dan dan ingat pengertian juga ya? wajah. Sudah aku cerai sama kamu. Kalau aku nggak pengertian sama kamu sekeluarga, masih kurang lapang dada ya? Cerai Lin Hao, kamu gak ada habisnya ya? Kian. Tadi kamu taruh ikat pinggang di mana sih? Aku nggak bisa nemu. Lin Hao, jangan salah paham kita. Sudah ikat pinggang aja bisa hilang. Cepetan pergi, jangan bikin orang nunggu lama. Bukan kayak yang kamu pikir tadi Tian-Tian. Nangis nggak mau disuntik jadi Jawei. Baru ambil ikat pinggang buat nakutin dia. Aku cari ikat pinggang dulu. Tunggu bentar ya. Pak Tua, gimana aku tanpa kamu? Apa kita udah bisa dibilang sampai ubanan bersama? Aku kira selama kita berusaha keras, kita bisa sampai ubanan, tapi setelah itu, nggak ada lagi yang ubanan sama kamu. Pak Direktur. Dokter Lin, kamu sama istrimu udah jelas ya? Oh, Baik, sekarang kamu ke lantai 3 area riset. Cari Profesor Chen buat tanda tangani dokumen rahasia. Ada yang nungguin kamu di pintu masuk. oke, aku ngerti. Lin Hao, kamu berhenti. Sudah aku jelasin kamu mau apa lagi. Terus kamu mau kemana rumah ini? Mau pulang nggak? Nggak usah jelasin sama aku mau kemana. Mau ngapain itu kebebasan kamu, terserah. Jangan keterlaluan. Kian, jangan bertengkar. Ini salahku, Lin Hao. Kian, bantu aku pakai ikat pinggang ini. Jangan kamu ingat-ingat ya. Kita kan teman sejak kecil. Dari dulu aku nggak bisa pakai ikat pinggang. Selalu Kian yang bantu aku pakai ikat pinggang. Tubuh istrimu enak banget ya, wangi dan lembut. Jawei, Lin Hao, udah cukup ya. Jiawei, kamu nggak apa-apakan? Gioi. Lin Hao. Jawei. Lin Hao, asalkan kamu menandatangani namamu, itu berarti Anda secara resmi bergabung dengan program pengobatan nasional. Sekali program dimulai, informasi identitas Anda akan sementara dinonaktifkan dan disegel. Sampai proyek selesai di dunia ini, tidak akan ada lagi orang bernama Lin Hao. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Profesor Chen, saya sudah memikirkannya dengan matang. Anda sebelumnya mengatakan, bisa membawa 1 kuota keluarga. Saya ingin membawa anak saya. Tidak ada masalah. Asosiasi Penelitian Medis Tiongkok, selamat bergabung. Terima kasih. Rekan-rekan, ini adalah Lin Hao. Mulai sekarang dia akan menjadi kepala pengobatan nasional kita. Selanjutnya dia akan memimpin kita untuk menyelesaikan persiapan awal Dari program pengobatan nasional, mari kita sambut. Saya harap kita semua bisa saling menguntungkan. Baik. Dua hari lagi program pengobatan nasional kita akan resmi dimulai. Kamu juga pulang dan bersiap-siap. Kami menantikan kehadiranmu. Baik, Profesor Chen. Hahaha, baik. Sukian-kian besok adalah ulang tahun Lele He.
Tapi bagaimana mungkin kamu ingat? Sudah saatnya aku membawa Lele pergi. Haha, Bibi kian-kian makanan yang kamu beri enak ya. ah enak ya. Sekian-kian aku dan anakku belum pergi. Kamu sudah begitu tidak sabar membawa pacar pertamamu masuk ke dalam rumah ya. Ayah kamu pulang. Kamu baru ingat pulang seharian ini kamu kemana saja? Ada urusan di rumah sakit Lele. Ada apa ya? Tuan. Akan tinggal di rumah selama beberapa hari, Nyonya meminta Lele pindah ke kamar tamu. Benarkah? Kamar tamu terlalu kecil tidak nyaman makanya aku meminta Jawei dan Tian-Tian tinggal di kamar Lele. Laju pula. Lele masih kecil. Tidur di mana bukan tidur kok banyak aturan. Jelas-jelas sengaja mau merebut kamar Lele. Saya sudah lihat buang. Ini bukan urusanmu, cepat masak ia. Lin Hao, kenapa kamu cemberut begitu? Lele sendiri aja nggak ngomong apa-apa, ngapain kamu ngatur-ngatur? Mama, aku nggak mau Tian-Tian tinggal di kamarku. Lele, kok kamu nggak ngerti gitu sih menghadapi tamu? Harus lapang dada, harus bisa berbagi. Jangan kayak bapakmu suka ngitung-ngitung mulu. Kian-Kian sebenarnya kapan? Kok kamu jadi begini? Lin Hao, kamu juga jangan marah ya. Kian-kian itu niatnya baik, kalau enggak. Aku bawa Tian-Tian nginep di kamar tamu gimana? Nggak bisa dong, Jawei, kamar tamu kecil. Lagi nggak ada kamar mandi, kamu sama Tian-Tian tinggal di situ. Nggak nyaman banget. Silakan tinggal di mana aja. Aku sama Lele nggak ganggu kalian. Ngembangin hubungan lagi kita pergi. Lin Hao, kok kamu sarkas begitu sih? Menghadapi tamu harus sopan, kamu nggak tahu ya kayaknya Lele. Sifat egoisnya itu belajar dari kamu. Kok kamu nggak punya mainan yang bagus gitu? Itu punyaku, kembalikan. Mainan jelek gitu aja kamu anggap berharga. Lele. Ini mainan Lele, siapa suruh pegang-pegang? Busu, aku cuma mau main sama Lele. Lin Hao, kok kamu lebay begitu sih? Kamu ngajarin anak gitu makanya Lele jadi egois. Sekian-kian sampai sekarang masih. Gak bisa bedain salah benar ya, tangan Lele luka. Kamu gak lihat ya? Lin Hao, anak-anak kecil berantem. Terluka itu wajar, kalau kamu terlalu manjain Lele nanti dia nggak punya teman. Anakmu aja yang kamu urus, anakku. Gak usah kamu ngatur. Jawei cuma ngingetin kamu, kok kamu nggak tahu terima kasih. Tian-Tian, Lele nggak mau main sama kamu. Main sendiri aja ya. Pelit, pergi aja dari rumahku. Rumahku nggak mau kalian. Lele, kok kamu ngomong begitu sih, nggak sopan. Papa aku nggak suka mereka. Mereka merebut mainanku dan melempar mainanku. Aku benci mereka. Baik, ayah tahu, jangan takut. Kian-kian, karena Lele tidak setuju, maka aku dan Tian-Tian akan pergi. Lin Hao, lihatlah kamu telah memanjakan anak itu seperti apa. Sangat egois, bagaimana dia bisa bertahan di masyarakat nanti. Awalnya ingin membiarkan Lele merayakan ulang tahun terakhirnya dengan ibunya, tapi sepertinya tidak perlu lagi. Sekian-kian karena keluarga ini tidak ada tempat untukku dan Lele, maka sekarang aku akan membawanya pergi. Ayo Lele. Tunggu. Lele, kemari Lele. Tian-Tian. Dia tidak sengaja, lihatlah. Ibu membelikanmu mobil mainan favoritmu. Sebagai hadiah kamu suka. Lele, besok adalah ulang tahunmu. Ibu di rumah baik. Ibu benarkah akan merayakan ulang tahun Lele? Ya Lele, boleh. Kalau begitu sepakat ya Lele. Sekarang pergi tidur ke atas yuk. Sekian-kian tidak menyangka kamu masih ingat ulang tahun Lele.
Tapi ini adalah kesempatan terakhirmu merayakan ulang tahun Lele. Semoga kamu bisa memberinya kesan yang baik. Kak Jawei, kalau dulu kamu tidak menikah, kakakku mana mungkin akan menikahi Lin Hao itu. Dan selama ini kakakku selalu mengingatmu, tidak bisa melupakanmu. Ya Jawei, seluruh Jiangcheng tahu. Kamu adalah orang yang paling dicintai Qian Qian. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Lagi pula Lin Hao adalah suami Qian Qian. Ah Lin Hao, jangan marah ya. Pernikahan ini dan cinta itu berbeda. Aku tidak marah, pendapatku sama dengan mereka. Aku pikir kamu dan Qian Qian benar-benar pasangan yang serasi. Basa-basi, siapa yang tidak tahu? Kamu sangat mencintai kakakku. Dulu untuk melamar kakakku, tidak segan-segan mengorek tempat sampah di depan umum. Aku tidak percaya kamu bisa melupakan kakakku. Bermain sandiwara untuk siapa? Qian Qian, selamat ulang tahun. Kue ini aku yang bikin sendiri. Semoga tahun depan kita bisa bersama lagi. Ini terlalu sederhana ulang tahun kakakku. Kamu cuma kasih kue jelek. Kiki, kamu ngapain sih? Cincin. Lin Hao, kamu. Kak, ulang tahun kamu dia cuma kasih kue jelek. Gak ada kejutan sama sekali, aku ini cuma membela kamu. Aduh, kamu kok nyampah di tong sampah. Ini terlalu jijik jadi budak cinta seumur hidup. Gak ada kemarahan sama sekali, cuma. Ah, cincin. Lin Hao, kamu. Apakah kamu gak ada yang mau bilang ke aku? Qian Qian, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Sudah Kiki, jangan ngomong lagi Kak Jawei. Dulu dengar kamu sudah menikah kakakku sendirian. Nangis di rumah 3 hari 3 malam. Terus dengar lagi kamu sudah cerai. Kakakku takut kamu sedih jadi selalu beliin kamu banyak hadiah buat bikin kamu senang, termasuk BMW itu. Kak Jawei, ini cinta kakakku ke kamu. Tapi lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari laut. Ya udah, kamu juga sudah cerai, kalian berdua aja deh. Ya. Bareng-bareng Lin Hao. Jangan terlalu dipikirin mereka berdua. Cuma suka bercanda. Aku gak terlalu pikirin seperti yang kalian mau. Besok aku akan cerai dengan Su Qian Qian. Cerai Lin Hao? Kok kamu bisa bercanda kayak gitu? Masih ada sedikit kesadaran diri ini kakakku dan Kak Jawei yang benar-benar jodoh, sedangkan kamu cuma tambahan menurutku. Jangan besok, hari ini aja. Kalian ke kantor catatan sipil dulu, urus surat cerai. Terus urus surat nikah, ini kan double happiness. Qian Qian, kamu sudah nunggu Jawei lama banget. Akhirnya dapat yang kamu mau. Oke, aku gak ada masalah. Lihat keluarga dan teman-temanmu menghina dan menghina aku, tapi kamu gak bilang satu kata pun buat bela aku. Kalau begitu, aku akan lakukan seperti yang kamu mau. Kiki, kamu diam. Lin Hao itu suamimu. Aku gak mau jadi suamimu. Aku hanya mengakui Kak Jawei sebagai kakak ipar. Sudahlah Qian Qian, Kiki ini sejak kecil sifatnya keras kepala, jangan diambil hati ya. Waktunya hampir tiba, panggil anak-anak untuk makan. Mari potong kue. Oh iya, buang. Tolong panggil kedua anak itu, iya. Hari ini adalah ulang tahun kalian berdua. Ibu akan menyalakan lilin, kita berdoa bersama yuk. Salabu. Lele tahun ini 5 tahun. 5 tahun? Bukannya sama seperti Tian Tian, 6 tahun? Bahkan usia anak sendiri tidak tahu. Su Qian Qian, kamu ini sebagai ibu sungguh tidak bertanggung jawab. Ya ampun, ini salahku kue ini. Sebenarnya untuk Tian Tian tidak menyangka Lele juga ulang tahun, jadi kita rayakan bersama saja. Qian Qian sibuk sampai lupa ulang tahun Lele yang keberapa. Sudah lupa. Iya, aku sibuk sampai lupa. Lele, ibu tidak sengaja. Jangan marah ya. Ibu mau merayakan ulang tahun Lele. Lele sudah senang. Tidak akan marah sama ibu.
Baiklah kalau begitu kita tidak perlu menyalakan lilin. Mari potong kue. Kian. Aku bantu. Ayah. Wah, Jawei dan Kian potong kue bersama. Sungguh manis ia mereka berdua. Sangat cocok. Lin Hao cepat ke sini bantu ambil foto untuk kenang-kenangan. Lin Hao ngapain diam saja, cepatlah. Jangan merusak suasana. Kak Jawei, cium dong. Cium dong. Lin Hao, kamu juga tidak sia-sia. Foto kakak dan Jawei ini sangat cocok. Lin Hao hebat. Aduh, manis banget, sudah bertahun-tahun. Akhirnya melihat kalian berdua bersama lagi. Mari potongan kue pertama. Untuk Tian. Yang paling besar ini, untuk Lele. Jangan makan, cepat keluarkan. Lin Hao, hari ini adalah ulang tahun Lele. Kamu mau marah lagi ya? Kian Lele alergi terhadap mangga. Kamu tidak tahu ya? Lele alergi terhadap mangga, kenapa kamu tidak memberitahu saya sebelumnya? Saya sudah bilang berapa kali, kamu ingat tidak? Ya Lin Hao, kamu juga jangan marah. Kian cuma sedang kesal aja. Lagian kue ini, Kian beli untuk Tian. Kalau Lele cuma bonus. Maka acara ulang tahun ini, kita tidak usah ikut. Lin Hao, kenapa kamu begitu keras? Lele kan tidak apa-apa, lihat dia. Kakak Jawei lembut dan perhatian banget. Lele, ayo kita pergi. Ayah akan ajak kamu makan kue favoritmu. Oke. Lin Hao, kamu mulai lagi, kamu ancam saya dengan kabur ya? Lele. Ah. Lele. Buka matamu, lihat ayah. Lele, jangan takut, mama akan bawa kamu ke rumah sakit, tahan sebentar lagi. Kian. Tian, penyakit jantungnya kambuh cepat. Apa? Gak apa-apa kan? Ini. Tian. Ayo. Kian. Lin Hao, penyakit jantung Tian tidak bisa ditunda, saya antar mereka ke rumah sakit, kalian naik taksi saja, ayo cepat. Lele. Hasil diagnosa hanya luka lecet. Lin Hao, jangan terlalu merasa bersalah. Anak-anak kan biasa jatuh bangun. Salah saya tidak jaga dia baik-baik. Jadi dia terluka. Direktur Su tidak usah tunggu besok. Malam ini saya ikut Anda ke pangkalan riset. Ya si Lele. Dapat ibu seperti itu kasihan juga ya, baiklah. Kalau kamu sudah memudahkan, saya akan berada di pihak sana. Kirim mobil untuk menjemput kalian. Terima kasih, Direktur. Sekian dulu. Kian, kalau kamu sudah berkali-kali tinggalkan kami, maka kami jangan pernah bertemu lagi. Halo, saya mengambil rekam medis anak Zhang Tian. Apakah Anda Nona Kian? Saat pemeriksaan terakhir Anda hanya mengambil laporannya, buku rekam medisnya tertinggal. Lin Hao, ini kenapa Tian selalu lupa-lupa? Dia istri Dr. Lin, kanker hati stadium akhir. Sampai sekarang belum menemukan donor hati, sedih. Orang baik tidak selalu beruntung, Dr. Lin setiap hari menyelamatkan nyawa, tapi istrinya ternyata terkena kanker, penyakit mematikan ini. Apa yang kalian katakan kanker hati stadium akhir? Tidak mungkin kalian salah lihat. Pasti salah lihat, Nona Su. Kami tidak salah lihat, di buku rekam medis Anda tertulis dengan jelas. Ini, bagaimana mungkin ini?
Saya sangat sehat. Nona Su jangan khawatir, Dr. Lin bilang. Dia sudah mengumpulkan 500.000 begitu donor hati ditemukan. Bisa langsung operasi. 500.000 itu saya pinjamkan untuk beli mobil. Bukan untuk istri. Uang itu benar-benar tidak boleh kamu pinjamkan. Istri, dengar aku, itu uang untuk menyelamatkan nyawamu. Kanker hati stadium akhir paling lama 3 bulan. Jika sekali melewatkan donor hati, nanti menyesal sudah terlambat. Ternyata yang dikatakan Lin Hao semua benar. Aku salah paham padanya. Kian sudah lama kenapa belum kembali? Kian kamu mimisan. Kian. Jiawei. Lin Hao tidak berbohong padaku. Aku benar-benar terkena kanker hati stadium akhir. 500.000 itu benar-benar untuk menyelamatkan nyawaku. Aku salah menuduhnya, aku harus mencarinya. Jelaskan semuanya benar. Aku harus mencarinya. Kian. Hahaha Lin Hao, rencana dokter nasional kali ini. Kamu adalah harapan kita. Tunjukkan yang terbaik, pastikan untuk mengharumkan nama sekolah kedokteran Tiongkok. Benar-benar berbakat muda saat kamu pergi. Setelah pulang dari belajar di luar negeri mungkin. Kami semua harus memanggilmu Lin Dokter Negara. Kami semua menunggu pencapaian gemilangmu. 2 akademisi terlalu memuji aku. Akan berusaha sekuat tenaga untuk membanggakan dunia kedokteran Tiongkok. Tidak mengecewakan harapan semua orang padaku. Lin Hao pergi bertahun-tahun. Pastikan menjaga diri dengan baik. Aku menunggu kabar baikmu. Baik, pamit pada paman-paman. Pamit, Paman. Pamit, baik, pamit. Lin Hao. Lele. Mama itu Mama. Jangan tinggalkan aku. Lin Hao. Al. Ayah Mama di belakang. Lele, apakah kamu salah lihat? Aku salah lihat. Mama pergi ke rumah sakit untuk menemani Tian. Tidak akan menemui Lele. Lele, Mama mungkin punya urusannya sendiri yang harus diselesaikan, tapi Lele percaya ayah. Ayah akan selalu menemani Lele. Apapun yang terjadi, ayah tidak akan meninggalkan Lele, oke? Kian cepat bangun. Jiawei, kamu datang tepat waktu, cepat bantu aku. Kejar Lin Hao, aku salah menuduhnya. Kian jangan bodoh, oke? Tidakkah kamu merasa semua yang terjadi hari ini sangat koinsiden? Lihat foto ini, aku ambil di rumah sakit. Hari ini, aku melihat mereka berdua mencurigakan. Aku mengikuti mereka, tidak disangka. Lin Hao dia bahkan menyuap direktur dan memalsukan laporan medismu. Menggunakan mobil militer, memainkan sandiwara ini. Bagaimana bisa Lin Hao? Mengapa melakukan itu? Kian. Apakah kamu masih belum mengerti dia ingin membuatmu lebih merasa bersalah dan menyesal? Dia bisa menipumu sekali. Dia bisa menipumu 2 kali. Lin Hao, kamu berani mempermainkanku. Untuk menarik perhatianku, kamu benar-benar mati-matian. Asalkan aku tidak peduli padamu paling lama 3 hari. Kau pasti akan kembali mencariku saat itu. Aku akan membuatmu berlutut dan meminta maaf padaku. Kepala sekolah sudah menunjukku untuk naik jabatan sebagai kepala bagian. Laporan kinerja hari ini hanya formalitas saja. Untuk memberi laporan pada pimpinan kampus pusat nanti setelah selesai. Aku akan ajak kalian makan enak. Kalau begitu aku dan Tian akan menunggu kabar baikmu ya. Oh ya, tadi malam kau menemani aku dan Tian berobat sampai larut malam. Lin Hao. Dia tidak keberatan kan? Bukankah dia minggat dari rumah, biar saja dia merenung sendiri. Baiklah, jangan sampai menunda-nunda semangatmu karena naik jabatan.
Kian kau datang kepala sekolah. Oh, kali ini yang datang adalah pimpinan besar dari kampus pusat meski hanya formalitas. Tapi jangan sampai ada kesalahan apapunnya. Tenang saja kepala sekolah, ayo. Wang Xiao ini adalah kandidat pemuda di taman kanak-kanak kami. Halo Wang Xiao. Aku Su Kian Busu sungguh muda dan berbakat. Wang Xiao terlalu memuji. Dalam pengajaran sehari-hari aku biasanya menggunakan bentuk dasar permainan. Melalui komunikasi satu-satu bisa membantu anak-anak lebih cepat beradaptasi dengan kelompok dan secara pribadi. Aku lebih banyak membaca buku-buku profesional terkait untuk meningkatkan kualitas profesionalku dan biasanya masalah anak-anak kami. Kalau kemampuan kerjanya seperti ini, menurutku laporan ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Apa-apa yang terjadi tadi pagi? Aku masih memeriksanya. Pandanganmu benar-benar unik. Wang Xiao. Ini bahan promosi yang kau siapkan, aku beritahu. Kau dipecat Wang Xiao. Kepala sekolah aku. Bagaimana bisa begini? Kian, ada apa? Aku lihat sekelompok orang pergi dengan marah. Laporan kinerjaku hancur. Ternyata, Tian, bagaimana bisa kau mencoret-coret file ini? Tahukah kau betapa pentingnya file ini? Katakan. Aku hanya ingin memberi. Ibu Su sebuah kejutan. Kian, maaf ya, ini salahku tidak menjaga Tian dengan baik. kalau Lin Hao ada di sini, dia pasti tidak akan membiarkan dokumen itu lepas dari pandangan Lele. Dan dia pasti tidak akan mencoret-coret dokumen itu. Istirahat dulu ayo. Bagaimana kabarnya? Kian, kamu kenapa? Apa kamu baik-baik saja? Aku lelah. Aku akan pulang dulu untuk istirahat. Kian. Apa kamu senang? Mama, bisakah kamu bermain denganku? Aku sibuk pergi sana. Apakah aku menghabiskan terlalu sedikit waktu dengan Lele? Hari ini pulang lebih awal main dengan Lele. Lele pasti akan sangat senang. Lele, Mama sudah pulang. Mama cepat main dengan Lele. Sayang, cepat siapkan cuci tangan dan makan, aku sudah memasak sop favoritmu. Aku tahu kalian tidak tega meninggalkanku. Lin Hao. Lele. Wang Ma. Mana Lin Hao dan Lele? Nyonya. Tuan. Dia belum pulang. Lin Hao, aku dan Jia Wei benar-benar tidak ada apa-apa. Bisakah kamu tidak terlalu banyak berpikir kalau bukan karena kamu tidak menjaga Lele dengan baik membuat Tian kaget sampai serangan jantung? Apakah aku bisa tidak pulang semalaman? Nyonya. Nyonya, apa kamu baik-baik saja? Apa perlu ke rumah sakit? Hanya sakit perut. Nanti kalau Lin Hao pulang, dia akan memijatku dan aku akan baik-baik saja. Lin Hao, kapan kamu akan pulang?
Apa kamu tahu aku hampir? Sakit mati. Ah. Baiklah, Lin Hao tidak membalas pesanku. Kamu keras kepala ya kalau berani. Jangan pernah pulang ke rumah ini lagi. Ah. Lin Hao, kamu kan keras kepala tapi tetap saja. Halo, paket Anda tolong tanda tangani. Oh. Ini. Paket apa ini sampai harus diantar ke rumah? Sertifikat perceraian. Aku dan Lin Hao sudah bercerai. Ini tidak mungkin. Aku tidak pernah setuju untuk bercerai. Bagaimana mungkin Lin Hao secara sepihak bisa bercerai? Oh. Aku tahu. Lin Hao pasti membuat sertifikat palsu untuk membuatku marah. Dia sangat mencintaiku, tidak mungkin dia tega. Bercerai denganku, pasti dia cemburu pada Jia Wei. Jadi dia bawa sertifikat perceraian palsu. Untuk menarik perhatianku, baiklah. Melihat Lele terluka. Aku akan memberimu kesempatan. Halo? Nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Silakan periksa kamu benar-benar. Mencabut nomor teleponmu. Bagus, sangat bagus. Zhang Jiawei. Hei Kian Tian. Dia tahu dia salah, terus menangis ingin minta maaf padamu. Aku ini Lin Hao. Kamu diberi kesempatan tapi tidak mau. Ini kamu sendiri yang mendorongku pergi. Baik, aku akan segera ke sana. Baiklah Lin Hao, lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Pada akhirnya pasti akan kembali dengan malu. Nanti aku akan membuatmu berlutut memijat kakiku. Ayo Tian. Hari ini masakan favoritmu semua. Makan banyak untuk menguatkan badan. Terima kasih, Mama. Cepat makan. Wang panggil Lin Hao dan Lele. Turun untuk makan, Nyonya. Tuan dan Lele beberapa hari ini tidak pernah pulang apa? Beberapa hari ini tidak pernah pulangnya. Baiklah, kamu istirahat dulu ah. Kak Lin Hao ini keterlaluan. Beberapa hari tidak pulang. Jia Wei kakak lebih baik jelas-jelas. Pria baik yang lembut dan perhatian pada keluarga. Ayahku adalah pria paling lembut dan paling perhatian pada keluarga di dunia ini. Kak, kapan kamu akan memberikan Jia Wei kakak? Status resmi aku sudah menunggu lama. Biarkan Kak Jia Wei jadi kakak iparku Kiki. Kamu ngomong apa sih? Aduh Kak. Kamu dan Kak Jia Wei memang jodoh. Seharusnya kalian sudah bersama dari dulu, apalagi. Bukannya kamu sudah lama bercerai dengan Lin Hao? Bercerai? Aku tidak bercerai dengan Lin Hao. Aduh Kak, jangan bohong. Aku sudah lihat surat cerai di meja. Oh, aku tahu mungkin kamu ingin memberi kejutan ke Kak Jia Wei surat cerai. Surat itu palsu, Lin Hao buat untuk membuatku marah. Palsu? Mana mungkin palsu? Awalnya aku juga tidak percaya Lin Hao akan setuju untuk bercerai denganmu. Jadi aku sengaja foto dan kirim ke temanku. Dia bilang cap baja itu pasti asli apa? Surat cerai itu ternyata asli. Lin Hao, kamu ini berani sekali ya. Beneran berani bercerai denganku. Kian. Lagian kamu juga tidak suka dia. Dia yang minta cerai buat kamu. Juga bisa jadi kelegaan. Tidak, aku harus menemui dia. Kak, kamu mau kemana? Lin Hao. Kalau kamu berani merusak rencanaku, aku buat kamu tidak bisa tenang. Dashan si Chao, kalian berdua lihat Lin Hao. Kakak ipar sejak menikah denganmu. Lin Hao selalu fokus padamu, jarang bertemu dengan kami berdua. Iya. Terakhir bawa kami ke rumahmu. Musim dingin kami diusir keluar.
Hampir mati kedinginan mana berani main sama kami. Sudah Dashan ayo. Ayo. Makan buah. Gimana hidup setelah menikah Kak Hao? Susah diungkapkan pokoknya. Lin Hao. Siapa yang izinkan kamu bawa orang ke sini? Rumahku bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Itu Kak Hao kakak ipar. Kami duluan ya. Lain kali kita janjian lagi. Hei. Kian-kian ini semua teman-temanku. Kamu menuduhku demi teman-temanmu yang tidak berguna itu. Kalau begitu kamu juga pergi-pergi sana. Ternyata, aku dulu begitu keterlaluan. Maaf? Lin Hao, kamu di mana sih? Lele, oh iya. Lin Hao pasti tidak akan mengabaikan Lele. Guru, sampai jumpa. Sampai jumpa. Guru, sampai jumpa. Sampai jumpa. Kenapa Lin Hao belum juga menjemput Lele? Jangan-jangan ada apa-apa, hei. Guru Li. Kenapa Lele belum juga keluar? Jangan-jangan dia melakukan kesalahan dan ditahan. Guru Su. Lele adalah siswa paling baik yang pernah aku lihat. Kenapa dia bisa ditahan? Lagi pula bukankah kamu Ibu Tian-Tian? Kenapa menanyakan tentang Lele aku? Aku ibu Lele sebelumnya aku khawatir. Tian-Tian berasal dari keluarga single parent. Dan dia dibully di sekolah. Jadi aku menjadi ibunya. Kamu tidak peduli dengan anakmu sendiri. Malah menjadi ibu anak lain. Kamu tahu tidak? Anak-anak lain mengejek Lele karena dia tidak punya ibu. Kami semua mengira ibu Lele sudah meninggal. Tidak menyangka. Baiklah. Aku akan berusaha menebus kesalahanku padanya. Guru, tolonglah biarkan aku bertemu Lele sekarang. Boleh tidak? Kamu tidak tahu. Ayah Lele sudah mengurus prosedur keluar sekolahnya. Apa keluar sekolah? Kenapa bisa begitu? Tidak. Masih ada satu tempat rumah sakit. Lin Hao pasti membawa Lele bersembunyi di rumah sakit ia. Hei kepala sekolah. Anda tahu Lin Hao pergi kemana? Lin Hao bukankah dia? Kepala sekolah Anda tidak tahu Lin Hao. Sekarang dia sangat keterlaluan. Dia tidak hanya menghapus nomornya, tetapi juga mengurus perceraian tanpa izin. Sekarang dia malah membawa Lele dan menghilang begitu saja. Lin Hao tidak menjelaskan kepada Anda tentang kepergiannya. Kepergian? Ah, Dekan, kamu tidak mengerti dia. Lin Hao sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia tega meninggalkanku sendirian? Dia hanya cemburu saja. Dekan pasti tahu sesuatu kan? Aku mohon katakan padaku di mana Lin Hao. Bolehkah aku? jangan terlalu emosi. Ayo masuk dulu. Ini. Kamu sedang emosi sekarang. Jangan terlalu terpancing. Dekan, aku mohon katakan padaku. Lin Hao pergi kemana? Aku istrinya. Dokter Ling sudah berhenti bekerja tentang keberadaannya. Itu rahasia. Kamu tenang dulu. Aku akan minta perawat membawamu untuk pemeriksaan. Aku tidak mau periksa. Aku mau bertemu Lin Hao. Su Kian-kian. Kenapa dia? Kenapa tiba-tiba menghilang begitu saja? Tidak, aku harus menemuinya. Aku mau bertanya jelas. Dengarkan aku, kamu harus tenang. Kamu sekarang terkena kanker hati stadium akhir. Tubuhmu tidak bisa menahan ini. Apa aku? Aku terkena kanker hati stadium akhir. Ini tidak mungkin. Ini hanya alasan Lin Hao untuk menipuku. Istri, dengarkan aku. Itu uang penyelamatanmu. Kanker hati stadium akhir paling lama 3 bulan, jika kamu melewatkan donor hati. Nanti kamu akan menyesal, benar-benar terlambat. Menyesal Lin Hao. Kamu biasanya begini menakut-nakuti orang untuk menipu uang. Istri, aku benar-benar tidak menipumu. Ini laporan diagnosa rumah sakit, lihatlah. Di rumah sakit cetak kertas sembarangan. Mau membodohiku.
Dia bilang semuanya benar. Sukian-kian perawat. Lin Hao, Nyonya Su. jangan cabut, tubuhmu sangat lemah sekarang. Dekan kamu pasti tahu di mana Lin Hao kan? Cepat katakan padaku di mana dia. Jangan buru-buru, Lin Hao sudah ikut. Program rahasia negara begitu dimulai. Peserta dan dunia luar akan terputus selamanya. Identitas juga akan dihapus. Program rahasia. Hapus identitas. Jadi, sertifikat perceraian saya dan dia. Juga karena ini. Identitas sudah dihapus. Pernikahan tentu akan otomatis bubar. Saya bilang Lin Hao mana mungkin tega cerai sama saya. Direktur, Lin Hao sangat mencintai saya dan anak kami. Pasti tidak tega meninggalkan kami. Pasti dia terlalu impulsif. Tunggu saya pulang bujuk dia. Kalau bisa keluar sebelum program dimulai. Proyek itu sudah dimulai 3 hari lalu. Lin Hao bawa anak ikut serta. Sekarang siapapun tidak bisa bertemu mereka. 3 hari lalu? Tapi ada kabar baik. Donor hati kamu sudah ditemukan. Hari ini kamu berada di Yarga untuk datang tanda tangan. Besok bisa dijadwalkan operasi. Oh ya, kamu harus hati-hati. Jangan sampai emosi lagi seperti tadi. Istirahat yang cukup. Donor hati. Operasi. 500.000 Lin Hao dia. 500.000 itu benar-benar untuk mengobati saya. Saya salah paham padanya. 500.000 kakak. Dia tidak mungkin selingkuh di luar. Tidak, dia sangat mencintaimu. Dia pasti cemburu sama kamu dan kakak Jawei. Jadi sengaja mindahin harta buat nakutin kamu. Kian-kian bagaimanapun juga. Dia Lin Hao diam-diam. Mindahin harta nikah itu tanda tidak setia. Kedepannya kamu harus hati-hati. Mudah kehilangan segalanya. Iya kakak. Kakak Jawei kan lagi mau beli mobil. Kamu pinjamin dulu ke kakak Jawei. Nanti kalau Lin Hao tanya, dia juga tidak bisa ngomong apa-apa. Iya uang. Uangnya ada di Jawei, asal aku cari Jawei. Ambil uangnya buat berobat. Lin Hao pasti nggak marah sama aku ya. Kiki. Kakakmu udah cerai sama Lin Hao. Lagian dia udah kanker hati stadium akhir. Nggak bakal lama lagi. Pas dia mati kita bisa terang-terangan bareng. Dua tua bangka itu. Cuma karena aku anak angkat. Mereka kasih semua harta dan saham. Kesukian-kian. Tapi, mereka udah ngitung semuanya. Ujung-ujungnya semua harta bakal jatuh ke tanganku. Jawei, sini nggak boleh. Ada apa sih nggak boleh? Jangan-jangan nanti kakak pulang. Kiki, kamu kenapa di sini? Aku? Kiki, kamu datang pas banget, ada hal penting. Aku mau bilang sama kalian. Aku beneran kena kanker. Uang 50 juta dari Lin Hao itu emang buat berobat. Kian-kian. Bukan Lin Hao yang nyogok direktur buat palsuin itu. Iya kak, jangan sampai kamu ketipu. Ini hasil pemeriksaan ulang dari rumah sakit lain. Udah dipastikan. Kanker hati stadium akhir. Ah kak. Kamu beneran kena kanker ya? Beneran? Aku salah sangka sama Lin Hao. Aku sampai curiga. Ngomong begitu sama dia sama Lele nggak bakal balik lagi.
Kak, jangan emosi. Jawei, sekarang donor hati udah ketemu. Aku butuh 50 juta buat operasi. Apa bisa? Kian-kian ini nyawa orang. Meski harus nguras habis harta, aku pasti bantu kamu. Xiao Liu sini. Sang Xiao Liu, kamu ambil 50 juta dari kas perusahaan. Ada keperluan mendesak Sang. Keuangan perusahaan sedang sulit. 500 juta rupiah tunai sekarang benar-benar tidak bisa diambil. Pergi, pergi, pergi. Kian-kian. Sebenarnya aku sangat ingin membantu kamu. Tapi lihatlah perusahaan sekarang tidak ada aliran dana masuk. Aku juga tidak bisa membantu kamu. Tapi rumah sakit bilang kalau aku tidak bisa mendapatkan uang ini. Jika aku tidak menjalani operasi mungkin aku akan. Kak, dulu kamu sendiri yang meminjamkan uang kepada Kak Jawei, sekarang tiba-tiba minta kembali. Bukankah ini menyulitkan Kak Jawei? Kiki, ini benar-benar uang penyelamat nyawa. Istri, dengarkan aku, itu uang penyelamat nyawamu. Lin Hao, ternyata aku yang salah, Kak. Lin Hao ini terlalu keterlaluan, dia tahu kamu kena kanker. Tapi tidak memberitahumu. Sehari menjadi suami istri, 100 hari menjadi kasih sayang. Bagaimana dia bisa meninggalkanmu begitu saja? Tidak. Lin Hao sebelumnya sudah menasihatiku. Aku yang tidak mendengarkannya. Kiki, bisakah kamu dulu meminjamkan aku sedikit uang? Ah, Kak. Kamu juga tahu, aku baru bekerja tidak lama. Mana ada banyak uang. Kian-kian, bagaimana kalau begini dulu? Kamu hubungi agen properti, pasang iklan untuk menjual rumah. Siapa tahu hari ini bisa terjual. Terlambat, rumah sakit bilang hari ini harus membayar uang itu jika melewatkan donor hati ini. Aku mungkin tidak punya kesempatan hidup lagi. HMPH sudah mulai batuk darah. Kelihatannya tidak lama lagi bisa bertahan hidup. Kian-kian, kemana kamu pergi sore ini? Kamu harus mengurus prosedur rawat inap jika melewatkan donor hati ini. Apakah kamu masih ingin hidup atau tidak? Direktur, sekarang aku tidak bisa mengeluarkan 500 juta rupiah ini. Bisakah kamu memberi waktu 2 hari lagi? Apa? Biaya operasi? Aduh, Lin Hao sudah membayar duluan. Cepat kembali dan urus prosedur rawat inap. Apa? Lin Hao, dia sudah bayar? Dengar tidak? Halo. Tenang saja, dari pihak suamimu. Kami pasti akan mengatur kamar dan dokter terbaik. Memastikan selama 5 tahun Anda pergi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau begitu terima kasih banyak Pak Direktur. Oh, jadi begitu. Lin Hao, ternyata kau sudah berkorban begitu banyak untukku. Tapi aku tidak pernah menyadarinya. Kau memang mencintaiku. Berapapun lama waktunya, aku pasti akan menantimu kembali. 3 tahun kerja keras akhirnya membuahkan hasil. Terobosan besar dalam program pengobatan nasional. Meski lelah tapi sepadan. Guru. Bagus-bagus. Proyek yang seharusnya selesai dalam 5 tahun. Tidak hanya selesai lebih cepat, tapi juga menghasilkan begitu banyak pencapaian. Lin Hao, kau memang sangat berjasa. Guru Anda terlalu memuji. Ini semua berkat kerja sama tim. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Masih tetap rendah hati. 3 tahun ini kau bekerja keras. Hanya tidur 4-5 jam sehari. Semua itu kami lihat. Jadi organisasi memutuskan untuk memberimu liburan. Istirahatlah dengan baik. Tapi guru, proyek ini masih banyak yang perlu disempurnakan. Tubuh adalah modal utama. Ya, 10 hari saja. Setelah 10 hari, kau akan memimpin tim ke luar negeri untuk menghadiri upacara penghargaan Nobel kedokteran dan bertanggung jawab untuk berkolaborasi dengan tim internasional. Melakukan pertukaran proyek saat itu. Kalau kau tidak kembali, aku akan menangkapmu kembali. Baik guru, aku akan mengikuti saran Anda. Itu baru benar. Oh ya, hampir lupa memperkenalkan seseorang.
Chenrou, peneliti senior. Seperti dirimu juga ikut serta dalam program pengobatan nasional beberapa hari lagi. Akan pergi ke luar negeri bersamamu selain itu. Dia juga putriku. Ro, kebetulan Lin sedang libur. Kamu pulang dan bersiap-siap. Besok bawa dia jalan-jalan. Santai-santai. Halo Kepala Lin beberapa hari ini. Biar saya jadi pemandu Anda. Kalau begitu maaf merepotkan. Kepala Lin, sebenarnya Anda tidak tahu. Saya selalu penggemar kecil Anda. Bisa menghabiskan waktu berdua dengan Anda. Saya sangat senang. Di luar Anda bisa panggil saya nama asli. Benarkah? Lin Hao. Kalau begitu beberapa hari ini, kita tinggal di Villa Naga bagaimana? Kalau begitu apa tidak terlalu mahal? Tidak apa-apa, cari saja hotel biasa untuk saya. Bagaimana bisa begitu? Ayah saya bilang, saya harus membawa Anda jalan-jalan. Lagi pula Villa Naga itu. Saya yang investasi beberapa tahun lalu tidak perlu bayar. Kalau begitu saya ikut saja. 3 tahun sudah. Lin Hao, sampai kapan Anda akan menghukum saya? Baru mau kembali. Lin Hao. Kakak kamu lihat Lin Hao. Tidak ada apa-apa. Mungkin saya salah lihat. Benar juga kalau kamu lihat Lin Hao di sini. Itu baru aneh. 3 tahun lalu kamu kanker hati stadium akhir. Dia langsung kabur bawa lele. Selama ini tidak ada kabar sama sekali. Benar-benar 2 orang jahat tidak punya hati. Kiki, jangan bilang begitu, dia sebelum pergi masih bantu saya. Bayar biaya operasi, Kak. Uangnya kan juga uangmu. Dia takut terbebani olehmu makanya kabur. Kakak lihat kakak Jawei baik sekali padamu. 2 tahun ini selalu merawatmu tanpa henti. Kian. Lin Hao tipe pria tidak bertanggung jawab. Jangan pikirkan lagi. Kamu masih punya kami. Kami akan selalu ada di sisimu. Terima kasih. Kian pergi untuk menemanimu. Saya sengaja mendapatkan seluruh jaringan. Tiket untuk Yulong Villa besok malam. Atau ulang tahun kelima mereka. Makan malam perayaan kali ini. Aku akan membuat kalian bahagia. Wow, itu adalah antrian. Apakah Anda berbaris ke Royal Dragon Villa di Prancis? Bagaimana Anda mendapatkan tiket? Itu tentu saja karena Lin Hao. Aku tidak seperti orang jahat. Aku tamu di Yulong Villa. Orang jahat itu menyebutkan apa yang dia lakukan. Saya mendengar bahwa Yulong Villa, air tahunan akan lebih dari 1 miliar. Menjadi tamu mereka. Naga di antara manusia. Kakak kau terlihat seperti saudara Jawei. Orang yang luar biasa. Sulit ditemukan dengan lentera. Ya, besok malam. Dan makan malam penandatanganan grup Chen. Nona Chen akan datang ke tempat kejadian. Nona Chen. Saya mendengar dia cantik dan kuat. Memasuki Institut Huaxia di usia muda. Villa Yulong ini juga akan menjadi tempat di mana semua orang akan. Aku ingin mengenalnya. Saudara Jawei, tolong bantu saya. Tidak masalah. Kali ini sapi itu meledak. Di mana aku bisa bertemu Nona Chen? Apakah kamu tidak bersemangat? Itu Nona Chen. Saya mendengar bahwa dia terlibat dalam program medis nasional. Ada banyak hasil setelah operasi Anda. Aku bisa pulih begitu cepat. Hasil itu berkontribusi pada saya. Aku hanya ingin melihat Lin Hao sekarang. Kakak serigala bermata putih itu. Sekarang saya tidak tahu di mana. Aku tahu kau masih hidup. Aku pasti akan memohon Bailai untuk kembali padamu. Kita akan tinggal di sini malam ini. Istirahat yang baik, istirahat gelembung spa. Aku akan membawa kalian besok malam. Pergi ke pesta perayaan mereka. Wow, aku tidak bisa menunggu. Aku ingin makan malam besok. Benar-benar berharap bisa melihatnya langsung. Keanggunan Nona Chen. Lin Hao. Bukan Lin Hao. Aku pasti terlalu merindukannya. Kak, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, aku salah lihat orang. Ayo pergi.
Sudah 3 tahun aku sudah mencari di seluruh Haicheng, setiap sudutnya. Tidak menemukan bayanganmu. Lin Hao, kau sebenarnya pergi kemana? Kian-kian aku mencintaimu. Jawei, kau mabuk, ini kamarku. Aku ingin kau selalu bersamaku. Kita hanya teman. Teman kenapa sih? Kau jelas-jelas selalu mencintaiku. Masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Kau tenangkan dirimu dulu. Su Qianqian sungguh lucu. Kau benar-benar jatuh cinta padanya setelah Lin Hao pergi. Benar-benar mencintainya. Lin Hao, kau istirahat yang cukup dulu. Oke, sampai jumpa. Lin Hao. Lin Hao, benar-benar kau. Aku benar-benar tahu aku salah. Dulu aku yang tidak baik, aku terlalu tidak menghargaimu. Aku benar-benar tahu aku salah. Maukah kau pulang bersamaku? Kau ada perlu apa? Lin Hao, kau tahu tidak? Aku sudah mencarimu selama 3 tahun. Sekarang apa sikapmu? Aku tidak perlu kau mencariku. Aku juga tidak akan pulang bersamamu. Sudah cukup, Lin Hao. Jangan pikir bisa menarik perhatianku dengan trik seperti ini. Aku sudah minta maaf, apalagi yang kau inginkan dariku. Aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya tidak ingin ada hubungan apapun lagi denganmu. Kau mengerti? Apakah karena wanita tadi? Apa hubungannya denganmu? Kenapa kalian keluar dari kamar yang sama? Ah, aku tahu. Apakah kau disokong olehnya? Benar-benar tidak masuk akal. Bagus, ternyata kalian memang ada hubungan. Tidak heran kamu ingin bercerai denganku. Jadi kamu sudah menemukan pengganti. Apa yang kamu lakukan ini pantas untukku. Su Qianqian, tolong kamu pahami. Aku sudah bercerai denganmu. Aku tidak pernah setuju untuk bercerai denganmu. Lin Hao, bagaimanapun juga. Bagaimana bisa kamu diam-diam membawa Lele pergi? Dan perginya sampai 3 tahun. Kamu tahu tidak 3 tahun ini? Aku melewatinya seperti apa? Hal-hal yang dulu aku tidak akan menyalahkanmu lagi. Pulanglah bersamaku. Su Qianqian, Lin Hao yang dulu. Yang selalu menurutimu. Sudah mati. Tidak. Lin Hao, kamu tidak bisa meninggalkanku. Dan ada Lele juga, apakah kamu ingin? Lele tidak punya ibu. Kamu masih berani menyebut Lele. Aku tanya kamu. Selama ini apakah kamu pernah menjalankan kewajiban sebagai ibu? Kamu tahu berapa umur Lele? Ketika Lele dibully, kamu sedang apa? Ketika Lele sakit dan butuh perawatan, kamu sedang apa? Su Qianqian, kamu sama sekali tidak layak menjadi seorang ibu selama ini. Pilihan paling benar yang pernah kuambil adalah bercerai denganmu. Tidak. Lin Hao, buka pintu. Lin Hao, Lin Hao. Buka pintu, Lin Hao. Kamu dengar tidak? Buka pintu. Lin Hao, padahal kamu yang salah, kenapa kamu bahkan tidak mau minta maaf? Kenapa sih? Barusan aku lihat kamu keluar dari kamar kakakku. Apakah kamu masih tidak bisa melupakannya? Aduh Kiki, bukan. Ini bagian dari rencana kita. Cepat-cepat menipu kakakmu untuk menikah denganku. Lalu belikan dia banyak asuransi. Buat sedikit kecelakaan. Nanti kita tidak perlu khawatir lagi tentang masa depan kita. Nanti suruh dia jual rumahnya. Nanti aku beliin kamu tas ya. Jawei, ganteng banget deh kamu. Itu Lin Hao sih. Masa bilang ikut proyek rahasia dari kampung terpencil. Bohong aja nggak bisa.
Ilmu ngobatinnya ala kadarnya. Gak bikin orang mati. Udah untung gak masuk penjara. Lin Hao si jahat itu. Nempel terus sama Qian. Kalau dia berani balik, aku bakal hajar dia habis-habisan. Jia Wei lihat itu Lin Hao bukan. Tempat elit gini. Orang jahat kayak dia bisa masuk. Aku kasih pelajaran buat dia. Lin Hao ketemu lagi ya. Zhang Jiawei, kamu ngapain di sini? Ngapain ya, pasti mau ngasih pelajaran ke kamu. Si kurang ajar. Lin Hao, 3 tahun lalu kamu rusak rencanaku. Sekarang berani ganggu Qian lagi. Zhang Jiawei, aku udah kasih Sukian ke kamu. Kamu masih mau apa lagi? Ngebantu aku. Kamu itu apa sih? Nggak pantas buat ngasih sepatuku. Hari ini aku bakal kasih tahu. Gimana akibatnya kalau ganggu aku. Zhang Jiawei, kamu jangan di sini. Nambah-nambah kesalahanku. Aduh, nambah-nambah. Aku emang nambah-nambah. Kamu bisa apa sama aku? Kamu nggak punya kemampuan. Nggak punya background. Kamu kayak tikus di lembah. Jam tangan aku aja bisa beli. Hidup kamu 20 kali. Bahkan kalau kamu berlutut minta maaf, aku bakal patahin kaki kamu. Berhenti. Kamu siapa? Siapa aku nggak penting, yang penting. Kamu ganggu orang yang salah. Kasih pelajaran keras ke dia. Jangan ganggu aku, kasih tahu ya. Aku ini, tamu kehormatan dari Nona Chen kalian. Berani-beraninya kalian sentuh aku, tidak takut mati ya. Benarkah aku belum pernah dengar Nona Chen kenal orang seperti kamu? Pukul dia. Udah berhenti. Sudah kasih pelajaran ringan aja. Zhang Jiawei, aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Jangan ganggu aku lagi, tenang aja. Aku nggak akan rebut Sukian. Lin Hao, jangan kira kamu bisa sombong. Cuma karena ada sugar mommy kamu tunggu aja. Lin Hao mau aku peringatin mantan istrimu, biar dia nggak ganggu kamu terus. Kamu sudah tahu semuanya. Sebagai penggemarmu, pasti aku tahu semua tentang kamu. Nggak usah repot, kita sebentar lagi berangkat. Ke Swedia orang dan urusan di sini. Udah nggak ada hubungannya sama aku. Ayo, pesta malamnya sebentar lagi mulai. Wah, aku belum pernah lihat pesta malam sekeren ini. Kalian pikir Nona Chen itu kayak gimana ya? Pasti cantik banget. Dan juga sangat berbakat. Katanya dia lagi ikut proyek pengobatan tradisional. Jangan-jangan itu yang lagi ngetren. Yang mau atasi semua kanker, ubah sejarah kedokteran modern. Proyek pengobatan tradisional itu. Ya, itu dia. Nona Chen juga bisa ikut proyek itu. Kayaknya Nona Chen ini nggak cuma keturunan baik, cantik, tapi juga sangat mampu. Aku jadi penasaran juga sama Nona Chen ini. Wah, cantik dan berkelas banget. Ya ampun, gaun yang dia pakai. Itu pasti haute couture Chanel. Harganya pasti jutaan. Dia siapa sih, kelihatannya sangat berkelas. Lin Hao, siapa cewek cantik di sampingmu ini? Lin Hao, kamu berani bawa sugar mommy masuk ke acara kayak gini dengan santai. Kamu benar-benar tidak tahu malu ya, sampai jadi gigolo. Datang ke acara amal. Kamu siapa? Jaga mulutmu. Kenapa kamu sok? Kakakku benar. Acara seperti ini
bukan tempat untuk orang sepertimu. Benarkah? Lalu tempat untuk orang seperti apa? Tentu saja untuk orang-orang kelas atas seperti kami. Kelas atas? Kamu pikir kamu siapa sampai bilang kelas atas? Setidaknya lebih baik dari barang bekas di sampingmu itu. Kamu suka barang bekas ya? Gaunmu ini juga barang bekas ya? Ayo semua lihat ini. Sugar Mommy ini memelihara gigolo dan tidak tahu malu. Sukiki, tutup mulutmu. Karena hatimu kotor, lihat apapun jadi kotor. Kenapa baru beberapa kata tentang Sugar Daddy MU? Sudah tidak terima? Demi uang, apapun bisa dilakukan. Lin Hao, kamu benar-benar membuatku jijik. Sukian-kian, kamu bisa menghina aku tidak masalah. Tapi jangan menghina Xiaoro. Xiaoro? Kamu memanggilnya begitu akrab. Berapa kali kalian tidur sampai kamu memanggilnya? Begitu akrab? Sukian-kian, jaga mulutmu. Kamu percaya aku akan memukulmu? Sukian-kian, jaga mulutmu. Bersihkan mulutmu. Kamu percaya aku akan memukulmu? Pukul aku? Ayo pukul aku. Kamu pergi tanpa pamit lalu bersama wanita lain, dan masih berani memukulku? Hari ini aku baru mengerti. Jawei dan Kiki, benar, kamu adalah orang egois dan pengecut. Demi uang apapun bisa dilakukan. Sukian-kian ya? Kamu buta dan bodoh. Jangan salahkan Lin Hao meninggalkanmu. Lin Hao yang kamu tolak, aku yang mau. Lin Hao yang kamu tidak cintai. Aku yang mencintai Lin Hao sebenarnya. Orang seperti apa? Saya lebih tahu dari kamu. Lin Hao itu bisa jadi orang seperti apa lagi? Dia itu orang jahat sampah rendahan. Bukan cuma menipu uang wanita, sekarang juga mau memukul orang. Semua perbuatan busuk ini sudah dia lakukan habis-habisan. Orang macam itu, siapa yang membiarkan masuk? Satpam, kalian mati semua? Tangkap mereka untukku. Buang mereka keluar. Aku ingin lihat siapa yang berani. Tadi menghajar Lin Hao, lupa membereskanmu. Kamu kan yang membawa orang untuk memukuliku ya kan? Panggil orang, lepas pakaiannya. Ikat dia. Berhenti. Apa kalian tahu siapa dia? Dia itu bisa jadi apa lagi? Bukan lain adalah simpananmu yang kaya raya. Apa kalian tahu siapa aku? Aku dari kelompok Chen. Percaya atau tidak, dengan satu kalimat dariku keluarganya akan hancur. Apa kau pikir kelompok Chen itu halaman belakang rumahmu? Kalau kau masih berani sombong, akan mati sangat mengenaskan. Berani sedikit lagi sombong gak? Cepat laporkan nama kalian. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Namaku Chen Rou. Chen. Chen Rou, putri keluarga Chen. Benar sekali. Katamu kau putri keluarga Chen. Semua orang di lingkaran ini tahu. Putri keluarga Chen tidak dekat dengan pria manapun. Bisa saja kau tipe orang yang memelihara pria. Apa mungkin kau menirunya? Lin Hao, ini kesempatan terakhir dariku untukmu. Asalkan kau tampar orang jahat ini sekali saja, aku bisa memaafkanmu tanpa dendam. Mari kita hidup damai sebagai satu keluarga. Sukian-kian, apa menurutmu itu mungkin? Lagi pula kita sudah bercerai. Aku dan kamu sekarang bukan satu keluarga. Lin Hao, sekarang demi wanita ini. Berkali-kali kau menolakku, padahal dulu kau tak pernah menolakku sama sekali. Sukian-kian, dengarkan aku sekali ini. Masalah ini cukup sampai di sini. Xiaoro bukan orang yang bisa kau sakiti seenaknya. Mengapa tidak bisa disakiti? Jujur, apakah kau telah jatuh cinta? Orang ini benar-benar jahat. Bagus, sangat bagus. Semakin kamu melindunginya, semakin aku ingin memukulnya. Sukian-kian, apa kau sudah selesai membuat masalah? Apa kau benar-benar mendorongku karena dia? Jika kau tahu siapa dia sebenarnya, kau akan berterima kasih padaku karena telah mendorongmu. Apa tidak ada habisnya? Nanti kalau kalian menyinggung orang penting, tidak ada satupun dari kalian yang bisa menanggung akibatnya. Panggil satpam, suruh mereka bertindak. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh Lin Hao. Aku akan membuatnya menyesal seumur hidup. Tua bangka sok berkuasa, kau pikir kau menakut-nakuti siapa? Pakai barang tiruan tapi merasa jadi seseorang pentingnya. SST. Pak Chen.
Apa? Pak Chen? Apa yang kalian lakukan barusan? Pak Chen, kenapa Anda datang ke sini? Kalau aku tidak datang, aku tidak akan tahu betapa buruknya orang-orangku diperlakukan oleh kalian. Ayah, kenapa baru datang sekarang? Ayah. Jadi Anda adalah Chen Xiaojie yang sering dibicarakan itu ya? Asli 100%. Chen Rou bukan. Chen Xiaojie itu. Mataku buta. Aku benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah Chen Xiaojie legendaris itu. Anda Chen Xiaojie, jika aku tahu. Meski diberi 800 nyali, aku tidak akan berani bersikap tidak hormat pada Anda. Apa? Janda kaya yang bersama Lin Hao. Ternyata benar putri keluarga Chen dari grup Chen. Menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Bergantung pada nama besar grup Chen. Menipu dan berlaga. Perhitungan ini akan kurus nanti, setelah kita kembali. Ayo pergi. Mau kemana kau? Ini bukan tempat yang bisa kau masuki. Lepaskan aku. Lin Hao, apa yang kau pura-pura lakukan? Kau hanyalah peliharaan Chen Zaija. Dipelihara seperti anjing tapi mau naik panggung. Aku hanya bisa menonton dari bawah panggung. Siapa kau sebenarnya? Sehari sebagai suami istri, 100 hari sebagai budi baik. Hari ini adalah hari bagi keluarga Chen dan Institut Penelitian. Hari penandatanganan Ketua Pengobatan Tradisional Tiongkok. Meskipun kamu dekat dengan putri keluarga Chen, kalau kamu membuat ketua tidak senang, bahkan keluarga Chen tidak bisa melindungimu. Mungkinkah saya adalah Ketua Pengobatan Tradisional Tiongkok yang akan menandatangani kontrak dengan grup Chen malam ini? Kamu ketua. Saya akan mencopot kepala saya dan memberikannya padamu untuk ditendang. Terima kasih banyak kepada semua yang telah menghadiri acara penandatanganan malam ini. Dipimpin oleh Ketua Lin. Proyek pengobatan tradisional Tiongkok telah berhasil diselesaikan. Hasil penelitian telah memenangkan penghargaan Nobel di bidang kedokteran. Itu Nobel adalah penghargaan tertinggi di dunia kedokteran. Tentu saja keberhasilan proyek ini telah memecahkan masalah yang belum terpecahkan selama 100 tahun dalam sejarah pengobatan manusia. Ketua Lin sangat hebat ya, saya sangat ingin tahu. Seperti apa rupanya? Maka mari kita persilakan Ketua Lin Hao untuk naik ke panggung. Lin Hao. Kerja sama yang menyenangkan. Lin Hao. Sebelumnya saya salah paham padamu. Ternyata kamu tidak meninggalkan saya. Terapi untuk penyakit saya. Kamu mengorbankan diri untuk dunia medis. Saya benar-benar tidak menyangka kamu mencintai saya sedalam ini. Mengapa kamu tidak memberitahu saya sebelumnya? Lin Hao, mari kita menikah lagi. Saya akan mencintaimu sepenuh hati. Kamu memang salah paham padaku. Saya mengikuti proyek pengobatan tradisional Tiongkok bukan untukmu, tetapi untuk ribuan pasien yang menderita kanker. Sekian saya mohon kamu jangan lagi mengganggu hidup saya. Kita benar-benar tidak mungkin lagi. Tidak seperti ini. Lin Hao, kamu mencintaiku, saya bisa merasakannya. Meskipun kamu marah dan mengabaikan saya itu karena kamu terlalu peduli padaku. Lin Hao, berikanlah kesempatan lagi pada perasaan kita ya. Saya sudah memberimu kesempatan. Tapi kamu 3 tahun yang lalu. Sejak kamu meninggalkan Lele untuk menemani cinta pertamamu ini. Aku sudah mengerti, kamu sama sekali tidak mencintaiku dan Lele. Sekian, mari kita akhiri sampai di sini. Bukan begitu Lin Hao. Aku mencintaimu. Aku bersujud padamu, aku mohon jangan bersikap begitu kejam padaku. Sekian. Aku sudah bilang padamu. Kita benar-benar tidak mungkin lagi, kamu bangunlah. Tidak selama kamu tidak menerimaku. Aku tidak akan pernah bangun. Lin Hao. Kenapa kamu yang jahat ini tiba-tiba menjadi dokter utama negara dan mendapat perhatian dari Nona Chen? Sementara aku harus kehilangan segalanya karena menyinggung Pak Chen. Sekian. Kamu lepaskanlah. Biarkan kita saling menghormati. Lin Hao, matilah.
Lin Dokter hati-hati. Lin Hao cepat menghindar. Jangan, Kian. kakak. Kian. Kenapa kamu menangkis pisau untukku? Sekarang kamu tidak akan bilang lagi. Aku tidak mencintaimu kan? Tidak bilang lagi Kian, aku bawa kamu ke rumah sakit ayo. Lin Hao. 3 tahun lalu kamu menyelamatkan nyawaku. Sekarang aku mengembalikannya padamu. Pada saat ini aku benar-benar menyesal. Baru sekarang aku mengerti. Apa yang paling berharga di dunia ini? Apa? Jika bisa kembali aku pasti akan mencintaimu dengan baik. Kian. Dan janjikan aku satu hal. Katakan. Bantu aku beritahu Lele. Mama minta maaf padanya. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan mencintainya dengan baik. Kian.